Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Nah ini kita sekali lagi update tentang penyerahan SK ya, P3K Tenaga Kesehatan tahun 2022 ya. Kita selalu tiap hari update untuk informasi tentang tenaga kesehatan atau nakes teman-teman ya. Nah ini kebetulan memang untuk penyerahan SK sudah mulai banyak sekali ya, dari daerah-daerah banyak sekali ya, dari Jawa, kemudian dari luar Jawa ya, banyak sekali Penajam Pasir Utara, kemudian yang lain sebagainya sudah mulai banyak yang menyerahkan SK kepada peserta yang lolos di tahun 2022 teman-teman ya. Oke, disimak saja jangan skip-skip ya teman-teman ya. Oke. Ini Wali Kota Ternate serahkan SK 31 P3K Tenaga Kesehatan ya. Nah, ini mereka dikontrak selama 5 tahun teman-teman ya. Nah, ini langsung dari Pemkab Ternate teman-teman ya. Nah, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman ya secara resmi menyerahkan petikan surat keputusan atau SK Wali Kota tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K tahun 2022 kepada 31 tenaga kesehatan yang bertempat di lantai 3 kantor Wali Kota Ternate, teman-teman ya. Selain penyerahan SK pengangkatan, 31 tenaga kesehatan P3K Kota Ternate juga menandatangani perjanjian kerja selama 5 tahun di lingkungan pemerintah Kota Ternate, teman-teman ya. Jadi ini kontraknya selama 5 tahun ya. Nah, kalau ada yang 1 tahun, 2 tahun itu berarti tergantung dari kebijakan dari daerahnya masing-masing teman-teman ya. Jangan sampai bingung ini kok 5 tahun, ini kok 2 tahun, ini kok 1 tahun. Nah, itu makanya berbeda teman-teman ya. Karena kebijakan dari tiap daerah itu berbeda-beda. Kemudian lanjut teman-teman ya. Nah, ini Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Ternate Samin Marsauli menyampaikan formasi tenaga kesehatan tahun 2022 yang mendaftar sebanyak 76 orang teman-teman ya. Dari jumlah ini hanya 56 orang yang mengikuti seleksi CAT dan yang lulus sebanyak 31 orang teman-teman ya. Menurutnya peserta yang lulus ini dengan masing-masing formasi tenaga ahli pertama, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, terampil nutrision ya, ahli pertama dokter, ahli pertama administrator kesehatan, terampil radiografer, terampil pranata laboratorium kesehatan, asisten apoteker, ahli pertama epidemiologi kesehatan, ahli pertama sanitarian teman-teman ya. Jadi dari semua profesi teman-teman ya yang berkutat di tenaga kesehatan. Kemudian untuk tenaga promosi kesehatan di Kota Ternate masih mengalami kekurangan sebanyak 40 orang sehingga tahun depan formasi ini bisa terisi. Jadi untuk teman-teman yang jurusannya promosi ya, Promkes ini masih kekurangan banyak untuk di daerah Ternate ya. Langsung ditandai saja teman-teman ya. Nanti kalau bisa daftar di sana semua teman-teman ya untuk Promkes. Kemudian kata Samin, Kota Ternate termasuk paling cepat menyelesaikan proses pengurusan NIP3K dari kabupaten atau kota lain di Maluku Utara. Jadi ini sangat cepat sekali ya karena memang setelah ada revisi langsung diperbaiki, setelah revisi ada langsung diperbaiki teman-teman ya. Karena memang itu biar cepat teman-teman ya untuk verifnya. Lanjut teman-teman ya, sementara gaji dan tunjangan sesuai dengan Perpres nomor 98 tahun 2020 bahwa mulai dari tanggal 1 April tahun 2023 sehingga barang siapa yang menerima honor PPT agar segera kembalikan nanti digantikan dengan gaji yang utuh per tanggal 3 Mei 2023 termasuk dengan THR yang belum diberikan. Jadi nanti juga dapat THR untuk yang di Ternate ini teman-teman ya. Nah, kemudian kami meminta agar segera membayar karena sudah dianggarkan melalui APBD yang bersumber dari DAU peruntukan, jadi wajib hukumnya untuk dibayar teman-teman ya. Kemudian untuk tunjangan penghasilan pegawai TPP kata Samin diberikan berdasarkan kelas jabatan. Jadi misalnya ada jabatan yang terlalu beresiko ya,
Begitu juga ada perwali yang baru menjadi pembeda untuk pemberian TPP antara nakes yang berada dalam kota Ternate dan nakes yang berada di kecamatan pulau terluar. Nah, jadi nantinya TPP ini juga dibuat dalam bentuk rapel sehingga Dinas Kesehatan menyiapkan surat keterangan melaksanakan tugas baru mereka bisa mengajukan TPP teman-teman ya. Jadi nanti ada tunjangan penghasilan itu tergantung dari wilayahnya teman-teman ya. Ini sebuah kebijakan yang bagus dari Pemda Ternate teman-teman ya. Kemudian Samin menambahkan, penempatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K di Kota Ternate telah ditetapkan berdasarkan formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi teman-teman ya. Jadi memang sesuai dengan jabatan teman-teman yang sudah lamar teman-teman ya. Nah, penempatan P3K Kota Ternate formasi tenaga kesehatan sesuai dengan usulan yang diajukan oleh dinas terkait atau dinas kesehatan. Nah, dia menyebutkan setelah menandatangani surat pernyataan kerja, 31 P3K Tenaga Kesehatan Kota Ternate sudah mulai bekerja. Setelah Dinas Kesehatan menerbitkan surat perintah melaksanakan tugas atau SPMT ya, sebagai dasar pemberian gaji, teman-teman ya. Kemudian P3K ini dikontrak selama 5 tahun terhitung mulai 1 April 2023 sampai 31 Maret 2028. Jadi 5 tahun teman-teman ya. Nah, sekali lagi memang berbeda-beda untuk tiap daerah, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ini malah 5 tahun, banyak sekali teman-teman ya. Nah, sementara itu Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman dan dalam arahannya menyampaikan harapan kepada para P3K tenaga kesehatan untuk aktif dalam melakukan sosialisasi atau edukasi untuk gerakan masyarakat hidup sehat dengan cara menjaga dan menciptakan kebersihan lingkungan, teman-teman ya. Orang nomor 1 di jajaran Pemkot Ternate itu menambahkan jumlah P3K nakes yang sudah melakukan penandatanganan perjanjian kerja ini akan disebarkan berdasarkan anjab ya, ABK di masing-masing unit kerja. Jadi nanti berdasarkan anjab ya. Nah, kemudian kita tahu bersama bahwa 2 tahun terakhir ini melalui kebijakan pemerintah pusat bahwa tidak ada penerimaan CPNS sehingga dengan P3K ini bisa mengisi kebutuhan. Dia berharap agar P3K ini bisa memberikan dukungan terhadap OPD terkait melalui komitmen yang telah ditandatangani dalam perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja ini sangat penting karena menyangkut dengan TPP, penilaian objektif maupun subjektif yang dilakukan oleh pimpinan OPD. Jadi nanti tetap harus berkomitmen ya teman-teman ya untuk setelah penandatanganan perjanjian kerja karena ini sangat penting karena akan menyangkut masalah TPP teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi ini memang kita tiap hari selalu update tentang info-info tentang CPNS, P3K, khususnya tenaga kesehatan teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.